Baik, mari kita mulai. Penderitaan hanya akan terjadi saat Anda menolak apapun yang sedang Anda alami malam ini. Penderitaan hanya akan terjadi saat Anda menolak apapun yang sedang Anda alami hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Practice in Neurolinguistic Programming, serta channeler dari entitas yang bernama Ezra. Selama 13 tahun saya memfasilitasi klien. Ada satu persamaan dari beberapa klien yang cepat sekali perubahannya. Karena produk dari berkembang bersama itu rata-rata klien saya setelah mengambil sesi, satu pernyataan yang selalu muncul dari mulut mereka adalah lega. Lega ini terjadi karena saya tidak memberikan penghakiman apapun yang sedang mereka alami, karena klien yang datang ke saya rata-rata adalah histori saya di masa lalu. Jadi kami dipertemukan, saya dan klien itu tidak sembarangan, karena kebetulan saya sudah melewati kondisi yang mereka alami. Akhirnya orang-orang yang mengalami permasalahan di bisnis, karena background saya adalah pebisnis, seperti dibohongi oleh partner bisnisnya, dan kemudian bisnis yang too good to be true, dan sebagainya. Rata-rata klien saya berfungsi dari sana, mengalami kondisi yang sama, dan akhirnya bertemu dengan saya. Dan juga mungkin yang mempunyai permasalahan dari sisi keluarga. Jadi memang keluarga adalah latihan pertama kita untuk belajar kesadaran. Baik, seperti yang kita sudah setting, kita akan memulai selama 1 bulan ini. Kita formatnya akan dimulai dengan meditasi, teori, kemudian diikuti dengan Q&A. Karena kita ingin lihat responnya seperti apa, karena ada beberapa yang meminta untuk hanya fokus di meditasinya saja, namun ada juga yang ingin teorinya, dan banyak banget yang ingin question and answer. Jadi nanti kita coba sebulan ini berfungsi dari sana. Baik, meditasi malam ini kita akan bergerak dari cara pandang bagaimana jika keberlimpahan itu dapat kita create and generate saat kita terlebih dahulu menjadi magnet keberlimpahan itu terlebih dahulu. Jadi ada klien yang tanya ke saya, kok saya tidak disukai oleh banyak orang ya Pak? Gitu. Kemudian saya tanya, sudahkah kamu sendiri menyukai dirimu sendiri? Karena agak lucu ya, kalau kita sendiri nggak suka dengan diri kita, terus kita minta orang suka sama kita. Jadi ini adalah quote pertama, karena yang saya suka dari teman-teman di Berkembang Bersama, teman-teman sudah menggunakan quote-quote yang saya download dari Ezra, dan Anda bisa posting dimanapun Anda mau, karena quote itu bukan dari saya hanya menjadi vessel bagi kebijaksanaan dari semesta yang turun melalui saya. Jadi quote-quote yang muncul malam ini adalah agak aneh kalau kita ingin orang lain menyukai kita, sedangkan diri kita sendiri belum suka dengan diri kita. Karena dari sisi energi, mungkin teman-teman udah tahu ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Oleh karena itu, kalau Anda ingin disukai oleh orang lain, tolong suka dulu terhadap diri Anda sendiri. Ini yang saya alami, kesadarannya saya dapatkan. Saya menggunakan pakaian yang terbaik lah ya, kemudian jam tangan yang terbaik, kacamata yang terbaik, kemudian pakai kendaraan yang terbaik, sampai di coffee shop, kok nggak ada sih orang-orang yang tertarik drone ke saya gitu. Kemudian di beberapa hari kemudian saya menggunakan pakaian yang terbaik, kemudian kendaraan yang terbaik, aksesoris yang terbaik. Ketika saya masuk ke coffee shop tersebut, orang-orang tertarik melihat, pull my energy gitu. Kemudian saya tanya di kesadaran saya, apa yang membedakan saya yang berapa hari yang lalu di coffee shop yang sama ini dengan saya yang sekarang? Oh, ternyata yang sekarang adalah saya sudah doing the works, yaitu saya menyediakan waktu pagi hari untuk melakukan segala cara agar saya semakin dekat dengan diri saya sendiri, yang mana efeknya adalah saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saat Anda memancarkan energi kalau you don't require anything, but at the same time you can receive everything, Anda akan, magnet Anda itu akan menarik di mata orang lain. Jadi ini adalah paradoks yang cukup menarik juga. Yang ini adalah paradoks pertama yang Anda temukan dari sesi malam ini, yaitu when you don't require anything, and at the same time you can receive everything, Anda akan jadi magnet apapun itu yang Anda ingin tarik, entah itu di karir, entah itu di relationship,
entah itu di hubungan Anda dengan keluarga Anda. Baik, mari kita mulai dengan meditasi dulu. Sebelum kita masuk ke Q&A, ada sedikit bridge. Kita menjembatani apa yang akan kita bahas malam itu, yaitu mengenai topiknya adalah bagaimana membuat manifestasi itu lebih mudah di kehidupan Anda tanpa kita harus bekerja lebih keras. Karena saya sendiri ketika memperhatikan klien-klien saya yang begitu mudah menarik keberlimpahan di kehidupan mereka, yang saya perhatikan adalah proses mereka mengaktifkan keberlimpahan itu dimulai dari feminim energi, yaitu berfungsi dari rasa gratitude, kemudian diikuti oleh action. Sedangkan orang-orang yang berfungsi dari action tanpa dimulai dengan rasa gratitude, membuat perjalanan mereka untuk berkarya semakin berat dan mereka tidak menikmati prosesnya. Ini yang dialami oleh salah satu member di YouTube yang dia cerita bahwa kenapa ya saya ketika ingin membuat sebuah karya seperti video YouTube, ketika saya publish dan tidak ada yang menontonnya, saya ada rasa luka dalam diri saya. Kemudian saya jelaskan kepada dia, bagaimana jika kamu berkarya karena itu buat dirimu. Dan tolong, karena dia baru mengenal konsep gifting and receiving, yaitu pastikan Anda ketika berkarya buat Anda sendiri dan bersenang-senang dalam melakukannya. Saya jelaskan kepada dia, karena konsep ini baru kamu temukan sekitar 2 bulan terakhir, ya tolong dinikmati dulu prosesnya. Please be kind to you. Karena puluhan tahun kita sedang berfungsi dari validasi orang lain. Kita membutuhkan sekali validasi dari orang lain, karena itu kalau kita tarik akarnya waktu kita kecil, kita tidak mendapatkan validasi dari orang, dan akhirnya kita meminta validasi dari orang, akibat di masa kecil kita tidak mendapatkan hal tersebut. Dan itu nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang kita perlu sadari sama-sama, when you create something based on you require from other people to validate you, menurut saya, yang pertama, Anda nggak akan menikmati prosesnya. Dan yang kedua, secara vibrasi energetically kita bergerak dari lack. Dan menariknya ketika Anda bergerak dari lack by creating your product, Anda akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga rendah, seperti kekecewaan, kemudian rasa tidak puas, dan tidak me-acknowledge sejauh mana perkembangan Anda. Nah, akhirnya cara paling seru untuk terus berkarya, karena yang saya sadari sampai di level kesadaran saya sekarang adalah kita diciptakan untuk berkarya. Dan berkarya adalah untuk diri kita sendiri yang berfungsi hanya untuk mengekspresikan potensi. Karena energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, hanya dapat dirubah bentuk. Kalau energi kreativitas kita hanya berbentuk energi pikiran dan ide, dan kita tidak terjemahkan, transmute istilah kerennya, ke sebuah karya, ada rasa depresi. Ini yang saya alami. Kenapa saya pernah mengalami sebuah kondisi yang dikatakan depresi, karena itu tadi ada tarik ulur antara my subconscious, bawah sadar saya mengatakan yuk kita berkarya, tapi otak kritis saya bilang, aduh nanti siapa yang mau beli bukunya kalau kalau saya buat buku. Sebenarnya my subconscious tuh minta udah buat aja bukunya, dan pastikan kita menikmati prosesnya, bukan buku itu buat siapa dan nanti yang beli siapa gitu. Nah, ketika saya, yaudah kita buat buku, dan ternyata karena saya menikmati prosesnya, respon buku tersebut mendapatkan respon yang cukup bagus menurut saya, dan banyak yang merasakan manfaatnya ketika mereka mempraktekkan step-step yang ada di buku tersebut. Karena itu bisa terjadi ketika saya membuat buku tersebut, saya tidak lagi require everybody to validate my product, because I already having fun dengan membuat buku tersebut, dan saya tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain dalam membuat buku itu. Nah, ini juga yang saya alami ketika saya membuat YouTube ini. Terjadi sebuah peningkatan subscriber yang cukup signifikan dalam satu bulan. Kita 300 subscriber, yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Tapi ketika saya mungkin ini nggak terlalu besar lah ya dibandingkan yang lain, tapi di perjalanan kesadaran kami berkembang bersama dalam membuat video dan sebagainya, yang saya sadari adalah kenapa ini lonjakannya cukup naik signifikan versi kami, yaitu tadi saya tidak lagi ingin membuktikan apa-apa kepada orang lain ketika membuat sebuah karya, ketika membuat
YouTube tersebut. Melainkan saya memastikan apakah saya sudah bersenang-senang. Dan proses editing saya itu tergolong sedikit. Karena saya berani untuk didengarkan dan kalau didengarkan oke, kalau nggak didengarkan juga nggak apa-apa. Because I'm already having fun. Nah ini manifestasi yang bergerak dari feminim energi, yaitu Anda bergerak dari rasa senang, Anda mengekspresikan potensi yang Anda punya. Tidak harus buat YouTube ya. Apapun itu yang menurut Anda sehari itu, Anda sedang ditarik oleh semesta untuk berkarya. Apapun itu, cuci piring, bersih-bersih rumah. Karena menurut saya, meditasi yang seru buat saya adalah cuci piring. Dibandingkan meditasi diam. Karena dari ketika saya cuci piring atau bersih-bersih rumah tersebut, saya proses channeling saya lebih aktif dibandingkan saya duduk kemudian meditasi. Saya tidak bilang meditasi nggak berfungsi ya, tapi ada yang lebih seru yaitu bersih-bersih rumah. Dan ketika kita bergerak dari opening yang dimaksud dengan receiving itu adalah feminim energi dan diikuti dengan action yaitu masculine energi. Karena kita sudah berfungsi dari bersenang-senang tadi, actionnya itu akan tergantung dengan potensi unik Anda masing-masing. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwa kok saya bingung ya berkaryanya apa, kembalikan dulu ke feminim energi dia, yaitu apa yang belum kamu syukuri di kehidupanmu. Kedengarannya klasik ya, tapi gratitude menurut saya adalah proses menginginkan kondisi apa yang sedang dia alami. Jadi klien saya pernah pagi-pagi ngubungin saya, panik karena dia melihat teman-temannya pagi-pagi udah di gym. Kemudian dia bilang, kok saya masih di atas tempat tidur ya? Kok saya nggak banget ya? Kemudian saya bilang, oke, dari cara pandang kamu seperti itu, gimana kehidupanmu? Ya saya makin stres Pak sekarang. Iya, karena likes attract likes. When you function from blaming yourself, kamu sedang bergerak dari low vibration dan Anda sedang menarik vibrasi yang sama, yaitu hal-hal yang sifatnya secara vibrasi rendah untuk datang di kehidupanmu. Kemudian saya tanyalah dia, emang kamu mau datang pagi-pagi ke gym? Enggak sih, yes. That's because that's not your reality. Jadi, tolong hati-hati dengan apapun video-video yang Anda tonton mengenai motivasi. Yang Anda cek dulu, apakah motivasi ini malah mengintimidasi saya atau menginspirasi? Karena kalau Anda lihat misalnya David Goggins misalnya, dia itu kan dari badannya gede jadi langsing dengan lari setiap hari dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah baca komen di YouTube-nya, kok saya nggak terinspirasi, saya makin stres ketika lihat video ini ya karena itu bukan realita kamu. Dan menurut saya yang paling seru adalah tolong lihat kesadarannya dulu. David Goggins dengan latihan seperti itu karena dia mendapatkan kesadaran ketika dia badannya lebih langsing dan kemudian dia olahraga itu menyenangkan buat dia. Oleh karena itu kesadarannya dulu yang didapatkan. Ini juga yang saya tekankan kepada teman-teman di Berkembang Bersama. Kita tidak lagi berfungsi dari langkah pragmatisnya seperti apa Pak. Karena apapun pragmatis yang saya berikan kepada teman-teman, rata-rata kok mereka looping ke kondisi yang sama. Yang saya dapatkan kesadarannya, ya itu tadi karena kesadarannya belum dapat. Tapi ketika kesadarannya sudah kita dapatkan, actionnya akan Anda temukan sendiri yang mudah dan menyenangkan versi Anda. Nah menariknya ketika apapun itu yang mudah dan menyenangkan versi Anda akan lebih konsisten. Karena itu tadi, kalau kita mengikuti pendekatan Profesor B.J. Fogg dari Stanford, dia mengatakan motivasi sifatnya naik turun, tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, bergantunglah kepada kebiasaan kecil rutin. Nah, ini energinya sama, dengan pastikan Anda menemukan sebuah hal yang fun dan simple buat Anda, karena itu Anda akan konsisten dalam melakukannya. Apapun itu. Seperti saya. Jadi, saya kan suka sekali dengan how I treat my body. Saya lagi jatuh cinta dengan tubuh saya. Jadi saya selalu mencari riset terakhir, penelitian terakhir yang berkaitan mengenai memaksimalkan potensi tubuh saya. Salah satunya adalah menggunakan mengkonsumsi dark chocolate. Karena dark chocolate membantu untuk saya untuk menurunkan level stres. Dan kalau dari sisi spiritual itu mengaktifkan Brahma Cave di kepala saya sehingga proses saya untuk channeling lebih enak. Atau sekarang saya lagi pakai
trampolin ya. Karena NASA penelitian terakhir di penelitian NASA ditemukan bahwa ketika apa namanya kita menggunakan trampolin hanya dalam waktu 10 menit itu seperti jogging 30 menit. Jadi karena saya suka yang simple, mudah dan menyenangkan, saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang based research tadi untuk be closer and apa ya, and be kind to my body. Jadi kita lagi diberikan di era informasi ini begitu banyak informasi yang kalau kita tidak hati-hati itu tadi informasi tersebut bisa mengintimidasi Anda atau malah membuat Anda semakin terinspirasi. Jadi kalau ada klien-klien saya nanya, apa Pak modalitas yang sebaiknya saya pelajari sekarang? Pesan saya cuma satu, yaitu pastikan modalitas yang sedang kamu pelajari membuat kamu semakin percaya dan sayang kepada dirimu sendiri, bukan malah terintimidasi dan membuat kamu percaya kepada orang lain. Karena di era sekarang, dengan informasi yang banyak ini, kita akan lebih mudah panik kalau kita nggak dekat dan sayang ke diri sendiri. Karena itu tadi, susah untuk meminta orang lain suka dan sayang sama kita, tapi kitanya sendiri belum suka dan sayang dengan diri kita sendiri. Jadi, paling tidak, itu poin yang ingin saya sampaikan. Dan sekarang adalah saatnya Q&A. Kira-kira dari kesadaran yang saya sampaikan tadi, dari sisi dari meditasi, teori, dan kira-kira apa yang ingin di-shifting energinya, apa kejadian seminggu ini yang saya bisa menjadi ruang bagi Anda, sehingga Anda bisa mengambil sebuah keputusan berbeda, sehingga apapun yang sedang Anda hadapi bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Apa yang muncul? Silakan.